pembahasan kita adalah salah satunya dipicu oleh dampak dari pandemi COVID-19 ya, di mana ada perubahan yang terjadi juga di proses rekrutmen ya. Adanya ya untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih tepat atau tidak membutuhkan satu pendekatan yang lebih berbeda dibandingkan dengan kondisi di fase normal, yaitu bahwa saat ini trennya adalah interview by virtual ya. Namun banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya ya, bahwa sebenarnya apakah virtual ini akan mendapatkan konfirmasi atau data yang diperlukan oleh perusahaan dalam meng-hire kandidat ya. Oke, saya akan coba menjawab dengan aspek apa sih perbedaan antara interview offline dan interview virtual ya. Yang jelas kalau kita bicara virtual itu artinya bahwa proses interviewnya dilakukan secara tidak langsung. Artinya kandidat tidak bertemu secara langsung dengan si interviewer, tapi menggunakan teknologi ya, dalam hal ini adalah teknologi elektronik, apakah menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, itu bisa menjadi pilihan ya. Sementara kalau kita bicara interview by offline, itu artinya antara kandidat dengan penginterview bertemu secara langsung ya, untuk tempat yang ditentukan dan disepakati bersama ya. Jadi dari definisi tersebut bisa terlihat bedanya dan mungkin bisa ditebak ya, sebenarnya apa kekurangan dan kelebihan dari sebenarnya dari definisi tersebut, dua metode ini baik offline maupun online itu adalah complementary ya. Tapi kalau kita bicara sesungguhnya, kalau kita ingin mendapatkan kandidat yang sesungguhnya, itu adalah offline yang akan lebih banyak mendapatkan informasi yang cukup ya. Kenapa? Satu hal yang tidak bisa dipungkiri ya, ketika proses interview secara offline, seluruh fisik dari kandidat yang akan diinterview itu akan terlihat dengan jelas ya, sehingga proses untuk menutupi atau proses untuk katakan saja merubah menjadi sesuatu yang berbeda itu tidak akan mungkin terjadi pada fase offline ya. Sementara kalau untuk diskusi virtual atau interview virtual itu akan sangat mungkin terjadi, di mana kandidat akan berusaha untuk menutupi kekurangan yang ada ya. Nah, ini adalah hal yang paling mendasar dari proses interview secara offline ya. Sehingga meskipun kita sudah punya teknologi untuk menggunakan offline menjadi digantikan dengan online, itu akan sangat baik kalau kita ingin mendapatkan kandidat yang sebenarnya kita lakukan secara offline terlebih dahulu. Nah, sementara proses online kita gunakan hanya untuk melengkapi interview offline itu sendiri ya. Jadi bersiaplah teman-teman ya yang sedang mencari pekerjaan ya, maupun para HRD ya, jangan hanya mengandalkan proses interview secara virtual ya, karena kita tidak sesungguhnya mendapatkan hasil yang sebenarnya ya. Apalagi saya pernah punya pengalaman nih ya, ketika saya menginterview seorang kandidat menjawab satu pertanyaan, kok matanya hanya memposisikan di satu komputer saja. Ternyata dia menjawab pertanyaan itu dengan melihat Google ya, dibantu alat untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, sementara kalau kita menggunakan offline itu tidak mungkin terjadi ya. Orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan akan bisa langsung kelihatan ya. Sementara offline bisa saja dia membaca ya. Kemudian apa lagi? Pengecekan dokumen ya.
pengecekan dokumen itu tidak bisa dilakukan secara online ya, karena dokumen itu fisiknya harus kita cek sendiri ya. Dan ini pernah terjadi, dia menunjukkan ya sertifikat atau ijazahnya, betul itu ijazahnya kelihatan asli, ternyata itu adalah sebuah fotokopi. Jadi dengan teknologi fotokopi berwarna itu ternyata bisa ditutupi, sehingga orang yang tidak punya ijazah asli ya membohongi company seolah-olah itu asli ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita lengkapi ya apakah benar nih ya antara offline dengan online dari sisi kandidat yang kebetulan saya interview. Kita lanjutkan ya, semoga bermanfaat. Selamat mencari pekerjaan dan sukses untuk interview offline-nya. Dadah.